tidak sesuai, atau mungkin sebuah cita-cita ternyata cita-cita tersebut masih banyak sekali rintangan hambatan. Biasanya dalam latar belakang masalah juga ada sebuah gap yang begitu sangat tajam. Dalam latar belakang masalah ini, selain nanti diuraikan terkait dengan gap atau masalah, juga mungkin diharapkan memunculkan beberapa penguat yang mana nanti di ujungnya adalah saya sebagai peneliti ini mengkaji tentang hal tersebut. Setelah latar belakang masalah dibuat, maka selanjutnya adalah biasanya seorang peneliti itu membuat yang namanya rumusan masalah. Jadi rumusan masalah ini biasanya dituliskan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Sebagai seorang peneliti, tentu saja rumusan masalahnya adalah disesuaikan dengan judul penelitian yang telah dibuat. Beberapa pertemuan yang lalu, Bapak Ibu sudah membuat sebuah rumusan masalah. Ada yang sudah baik dan bagus, tapi ada juga yang masih belum sesuai. Saya temukan ada beberapa mahasiswa yang mungkin tidak terlalu banyak, antara 1 sampai 5 orang, itu judulnya masih melenceng, bukan tentang pendidikan agama Islam, tetapi ada yang tentang pertanian, tentang teknik, tentang penjualan, tentang ekonomi Islam, dan lain sebagainya. Karena Bapak Ibu semua sudah membuat yang namanya rumusan masalah, maka dalam bab 1 selanjutnya adalah tentang tujuan penelitian. Di mana tujuan penelitian ini biasanya harus selaras dan sejalan dengan rumusan masalah yang dibuat. Misalkan di sini ada mahasiswa yang berasal dari Jawa Timur misalkan, dan rumahnya di sekitar daerah Kediri. Dan di mana mahasiswa tersebut itu ingin meneliti pesantren Lirboyo misalkan. Contoh misalkan dia mengangkat sebuah judul transformasi kepemimpinan kiai di pesantren Lirboyo. Transformasi kepemimpinan kiai di pesantren Lirboyo. Dari individual ke kolektif studi kasus pondok pesantren Lirboyo, Jawa Timur. Nanti rumusan masalahnya yang pertama itu dituliskan mengapa terjadi transformasi kepemimpinan di pesantren Lirboyo. Maka nanti diharapkan rumusan masalahnya adalah untuk bisa dengan deskripsi kata-kata untuk mengetahui, atau bisa saja nanti Anda menggunakan dengan kata yang lain untuk mendeskripsikan penyebab terjadinya transformasi kepemimpinan kiai di pesantren Lirboyo. Maka Anda sebagai seorang peneliti nanti selanjutnya adalah menggali mengapa sih terjadi transformasi kepemimpinan gitu. Biasanya ya, sebuah pesantren itu kan pola kepemimpinannya diawali dengan pola kepemimpinan individual. Pasti seperti itu. Setiap pesantren yang didirikan itu akan selalu dengan pola kepemimpinan individual. Seiring dengan perkembangan pesantren itu misalkan berkembang, kemudian kalau seandainya dia
tidak memiliki anak laki-laki terkadang itu agak susah gitu. Nah, kalau seandainya anaknya misalkan perempuan semua, otomatis kadang-kala setelah kiai itu meninggal akan agak sulit eksistensi pesantren itu bisa berjalan. Karena pada umumnya pesantren itu bersifat patriarki, kepimpinannya adalah dipimpin oleh laki-laki. Walaupun demikian mungkin ada saja beberapa pesantren di Indonesia yang dipimpin oleh perempuan atau ibunya gitu. Atau misalkan ada sebuah kasus yang lain, ada sebuah pesantren yang didirikan oleh seseorang, berkembang, lumayan banyak santrinya, mulai dari satuan, kemudian meningkat jadi puluhan, ratusan, bahkan ada yang sudah mencapai 1.000 lebih misalnya. Tapi dia baru memiliki anak laki-laki usianya baru 5 tahun, kemudian kiai tersebut meninggal, secara otomatis kan anak laki-laki tersebut pada hakikatnya adalah dia seorang putra mahkota, berhak untuk menggantikan ayahnya yang meninggal dunia. Namun karena dari sisi kompetensi, dari sisi keilmuan, mungkin dari juga sisi usia, umur belum bisa, maka secara otomatis nggak bisa pesantren itu dipimpin oleh anak tersebut. Maka bisa jadi pesantrennya akhirnya kalau seandainya ayahnya ada seorang kakak, uak gitu, atau misalkan seorang adik, paman, pale, itu bisa jadi ya akan dipimpin oleh saudara dari bapaknya. Karena memang kepemimpinan pesantren tersebut itu masih berupa individu, belum kolektif kolegi kan. Kecuali pesantren gontor. Kalau pesantren gontor itu kan sejak awal itu sifatnya adalah kolektif kolegial dengan istilah Trimurti gitu. 3 orang pendiri dan 3 orang yang saling bahu-membahu untuk menjalankan pesantren gontor tersebut. Kita kembali pada pembahasan, yakni keterkaitan antara rumusan masalah dengan tujuan penelitian harus selaras dan sejalan. Apabila tadi salah satu dari Anda mengangkat judul tadi, transformasi kepemimpinan kiai di pesantren Lirboyo, maka otomatis nanti pertanyaan yang kedua adalah bagaimana pola kepemimpinan kiai di pesantren Lirboyo. Mungkin akan dijelaskan ada pola kepemimpinan tradisional, pola kepemimpinan apa dan lain sebagainya yang akhirnya mengarah pada pola kepemimpinan kolektif. Dan secara otomatis nanti tujuan penelitiannya berarti untuk mendeskripsikan pola kepemimpinan yang ada di pesantren Lirboyo. Dan rumusan masalah terakhir misalkan peneliti tersebut ingin mengungkapkan faktor pendukung dan penghambat dari adanya transformasi kepemimpinan tersebut. Di mana nanti akhirnya adalah tujuan penelitiannya adalah untuk mendeskripsikan faktor pendukung dan penyebab. Oleh karena itulah, sebuah penelitian yang baik itu diharapkan adanya sebuah keselarasan antara rumusan masalah, tujuan penelitian, hasil penelitian, dan nanti kesimpulan. Kalau itu sudah selaras, sudah baik, sudah bagus,
minimal nilai yang akan dikantongi oleh mahasiswa adalah nilai B. Apabila tulisannya baik, bagus, kemudian presentasinya juga luar biasa, maka dia akan mendapatkan nilai skripsi dalam sidang skripsinya adalah nilai A. Dan kembali, setelah tujuan penelitian sudah disusun, maka selanjutnya dalam bab 1 itu adalah manfaat penelitian. Perlu diketahui dalam manfaat penelitian ini ada dua, selalu muncul dua macam manfaat penelitian. Baik itu nanti penelitian yang sifatnya library research maupun field research, akan selalu ada manfaat penelitiannya ada dua. Yang pertama adalah manfaat penelitian dari sisi teoritis. Yang kedua adalah manfaat penelitian dari sisi praktis. Di sini misalkan ada seseorang yang memiliki tentang pemikiran Kiai Haji Hashim Asy'ari dalam pendidikan pesantren misalkan. Secara otomatis di situ kan ada merupakan sebuah penelitian kualitatif dan sifatnya adalah riset karena menggali ide dan gagasan dari pemikiran Kiai Haji Hashim Asy'ari. Begitu juga kan misalkan ada seseorang yang mungkin memegang ideologi atau organisasi Muhammadiyah ingin mengangkat pemikiran pendidikan Islam Kiai Haji Ahmad Dahlan. Itu merupakan sebuah jenis penelitian library research dan kualitatif. Tentu saja walaupun itu merupakan library research, dalam manfaat penelitiannya diungkapkan juga bagaimana manfaat dari sisi teoritis dan juga bagaimana manfaat dari sisi praktik. Demikian pula misalkan Anda mengangkat sebuah penelitian misalkan peran guru PAI dalam membentuk sikap moderasi beragama siswa di SMAN kota mana. Ini adalah merupakan salah satu bentuk penelitian kualitatif, penelitian lapangan, tetapi sifatnya adalah penelitian kualitatif. Maka di situ secara otomatis manfaat secara teoritisnya adalah penelitian ini ingin menambah khazanah tentang pendidikan Islam dan moderasi beragama. Kemudian selanjutnya adalah dari sisi manfaat praktisnya, maka diungkapkan mungkin bagi siswa bagaimana, bagi guru bagaimana, dan bagi sekolah bagaimana. Dari sisi manfaat praktisnya diungkapkan beberapa hal. Demikian pula misalkan apabila di sini ada yang meneliti sebuah proses, misalkan pengaruh media apa namanya, bisa jadi misalkan di sini ada yang mengangkat pengaruh kepemimpinan kepala sekolah terhadap motivasi dan kinerja guru di sekolah tersebut. Hal ini juga nanti ada sisi manfaat praktisnya dan sisi manfaat teoritisnya gitu.
Untuk selanjutnya setelah kita menentukan bagaimana manfaat penelitian, kita melanjutkan pada bab 2, di mana bab 2 itu selalu berisi 3 hal. Yang pertama adalah bab berisi tentang teori atau mungkin pengertian-pengertian dari kata-kata kunci yang ada. Setelah itu nanti bagian B atau keduanya adalah menjelaskan tentang kerangka pemikiran. Di mana biasanya dalam kerangka pemikiran itu menjelaskan sedikit dari kata kunci, dan selanjutnya yang lebih penting adalah menjelaskan bagaimana alur berpikir, alur dari sebuah proses penelitian yang dilakukan, dan pada bagian akhirnya adalah berupa bagan atau sebuah gambar. Setelah itu bagian yang terakhir dalam bab 2 adalah berisi tentang landasan kajian penelitian terdahulu. Dalam kajian penelitian terdahulu, seorang peneliti diharapkan untuk bisa menemukan judul yang sama dengan penelitian yang kita teliti. Di mana nanti Anda bisa searching di Google Scholar penelitian yang mungkin hampir sama, akan tapi diharapkan ada perbedaannya. Perbedaannya bisa saja di variabel X-nya atau di variabel Y. Dalam kajian penelitian terdahulu itu diharapkan minimal seorang peneliti skripsi menemukan 3 penelitian terdahulu. Misalkan dalam Google Scholar mungkin ada hasil penelitian yang berupa abstraknya. Biasanya dalam abstrak itu di dalamnya berisi tentang latar belakang masalah, tujuan penelitian, metodologi penelitian, dan hasil penelitiannya. Kita ungkapkan di dalam bab 2 tersebut. Nanti setelah itu diungkapkan pada bagian berikutnya adalah persamaan penelitian saya dengan penelitian dia adalah di mana apanya. Misalkan ternyata dalam variabel X-nya sama-sama, tetapi variabel Y-nya adalah berbeda. Setelah diuraikan titik persamaannya, selanjutnya yang lebih penting adalah dijelaskan perbedaan penelitian. Di sinilah nanti Bapak dan Ibu semua itu menekankan perbedaan penelitian saya dengan peneliti sebelumnya adalah dalam hal apa. Disitulah nanti harus diungkapkan titik perbedaannya. Nah, kajian penelitian terdahulu ini adalah dalam rangka agar supaya ketika Anda itu lulus menjadi sarjana, kemudian melanjutkan studi S2, bahkan karena sesuatu yang baik dan bagus, karirnya misalkan ada yang menjadi bupati, wali kota, atau mungkin ada yang menjadi pejabat daerah. Kok tiba-tiba sudah enak-enak duduk manis, ada yang menggugat, oh skripsi dia itu sama atau plagiasi dari skripsi si A. Gitu. Kemudian ketika dipaparkan, oh iya ternyata hampir sama antara judul skripsi seseorang dengan skripsi yang kita teliti itu variabel dan X-nya sama. Gitu. Walaupun mungkin lokasinya berbeda. Gitu. Ternyata kok sama. Ternyata di dalamnya hampir sama semua. Kalau ini masuk dalam kategori nanti plagiasi. Jadi hanya sekedar merubah lokasi penelitian, mungkin tahun dan lain sebagainya.
namun esensinya tetap sama. Ini kan berdampak kurang baik. Oleh karena itulah dalam bab 2 ini sebelum menginjak pada bab 3 adalah wajib diuraikan kajian penelitian terdahulu, di mana benar-benar skripsi yang kita buat adalah original hasil karya sendiri, bukan copy paste atau mungkin bukan plagiasi karya orang lain. Untuk selanjutnya adalah bab 3. Bab 3 itu berisi tentang metodologi penelitian. Tentu saja dalam metodologi penelitian ini itu ada 3 kategori. Kadangkala ada seseorang yang mungkin karena penelitiannya adalah penelitian library research, misalkan mengkaji konsep pemikiran Syekh Al-Zarnuji dalam kitab Ta'lim Muta'lim, misalkan seperti itu. Otomatis ini kan jenis penelitiannya berarti penelitian literary research. Kemudian pendekatan penelitiannya adalah kualitatif. Selanjutnya adalah teknik pengumpulan datanya. Secara otomatis kita menggali datanya kan karena library research, berarti kita mengumpulkan data, sumber primernya adalah berasal dari kitab Ta'lim Muta'alim. Data itu diperoleh secara otomatis dari perpustakaan kampus kita, atau juga kalau zaman sekarang karena ada perpustakaan nasional yang mungkin bisa diakses secara elektronik. Karena saat ini kan sudah banyak e-book dan sebagainya misalnya. Jadi secara otomatis cara mengumpulkan datanya adalah seorang peneliti mengumpulkan data, baik itu buku manual maupun elektronik dari perpustakaan. Setelah data terkumpul, maka selanjutnya adalah data itu dianalisis. Karena seseorang atau kita meneliti tentang pemikiran Syekh Al-Zarnuji dalam kitab Ta'lim Ta'alim, maka secara otomatis analisisnya adalah menggunakan konten analisis atau analisis isi. Itu adalah merupakan beberapa tahapan terkait dengan metodologi penelitian yang jenis penelitiannya adalah library research. Kemudian selanjutnya apabila Bapak Ibu misalkan mengangkat sebuah judul penelitian tentang peran guru PAI dalam pembentukan sikap moderat di SMAN 1 Kota Surabaya misalkan. Judul ini adalah judul kualitatif. Karena dalam judul ini kan tidak ada kata-kata pengaruh, tidak ada kata-kata hubungan, tidak ada kata-kata evaluasi. Karena di situ tertulisnya adalah peran guru PAI dalam membentuk sikap moderat siswa SMAN 1 Kota Surabaya. Jadi di situ nanti kita sebagai seorang peneliti menjelaskan, oh jenis penelitiannya adalah field research, penelitian lapangan. Adapun pendekatan penelitiannya atau sifat penelitian, kemudian setelah itu harus dituliskan yang namanya sumber datanya. Sumber data itu ada dua, sumber data primer dan sumber data sekunder.
Karena penelitiannya adalah di SMAN 1 Kota Surabaya, maka di dalamnya berarti sumber primernya karena ingin mengkaji dan menggali tentang peran guru PAI, maka sumber primernya adalah guru PAI. Dan selanjutnya kan di situ ada pembentukan sikap moderat siswa, maka otomatis sumber primer selanjutnya adalah siswa. Jadi yang kita teliti adalah guru PAI dan siswanya. Adapun nanti sumber sekundernya adalah agar supaya untuk menguatkan yang kita teliti, maka sumber sekundernya itu bisa berasal dari kepala sekolah atau mungkin juga dari tendik, tenaga pendidik atau TU. Jadi itulah sumber sekunder. Setelah itu nanti kita masuk pada tahapan teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif itu selalu ada selalu menggunakan 3 cara. Yang pertama adalah observasi. Seorang peneliti pasti yang pertama kali adalah melakukan yang namanya observasi. Ketika tadi misalkan kita sebagai peneliti meneliti tentang peran guru PAI dalam meningkatkan sikap moderat siswa. Otomatis kan kita melihat bagaimana sih seorang guru tersebut dalam pembelajarannya. Oh, ternyata ketika kita melihat, mengamati cara guru tersebut menyampaikan materi pembelajaran ataupun cara bersikap pada siswa yang berbeda agama dan keyakinan, ternyata baik, bagus gitu. Tidak ekstrim gitu, tidak membenci. Karena misalkan di sekolah-sekolah besar pasti adanya sebuah keberagaman. Jadi agama itu kan tidak hanya monoton Islam saja. Di kota-kota besar itu karena mungkin ada orang Cina yang sekolah di situ, ternyata agamanya Konghucu. Misalkan ada orang Bali yang tugasnya di kota Surabaya, ternyata agamanya adalah agama Hindu. Dan juga mungkin ada agama yang lain. Karena yang diteliti adalah sikap moderat, bagaimana agar supaya bisa menghargai dan menghormati sebuah kehormatan, sebuah perbedaan, maka kita sebagai seorang peneliti mengamati gimana sih sikap guru tersebut dalam proses pembelajarannya, kemudian dan sebagainya. Oh, ternyata guru tersebut ketika mengajarkan materi tentang agama, ini secara luas dan luas, gitu. Tidak menekankan ideologi dan menanamkan rasa kebencian. Jadi, oh ini bagus, pengamatannya seperti itu. Kemudian selanjutnya dalam mengumpulkan data selanjutnya bagi penelitian kualitatif ini, yang kedua adalah wawancara. Perlu diketahui wawancara dalam penelitian kualitatif itu adalah menggunakan wawancara mendalam. Jadi wawancara mendalam, kita sebagai seorang peneliti menuliskan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang jelas pertanyaan tersebut ini harus selaras atau minimal pertanyaannya adalah mengarah pada jawaban yang akan kita butuhkan dalam tujuan penelitian. Mengarah pada hal tersebut. Misalkan rumusan masalahnya ada 3, nanti bisa dikembangkan. Rumusan masalah itu nanti bisa dikembangkan pertanyaan-pertanyaannya menjadi 3 pertanyaan misalkan. Kemudian selanjutnya rumusan masalah yang kedua 3 pertanyaan lagi, dan rumusan masalah yang ketiga adalah 4 pertanyaan tadi. 10 pertanyaan itu bisa digali oleh kita sebagai seorang peneliti bertanya kepada sumber primer kita. Begitu pula untuk data pendukungnya adalah bisa ditanyakan kepada
sumber sekunder yang ada. Kemudian setelah data itu terkumpul melalui wawancara mendalam, akhirnya teknik pengumpulan data yang terakhir adalah dokumentasi. Dokumentasi ini adalah berupa foto ataupun beberapa hal sesuai dengan kebutuhan yang ada. Kalau misalkan terkait tentang tadi peran guru dalam membentuk sikap moderat, berarti nanti kan foto-foto yang mengarah pada pembentukan sikap moderat. Baik itu mungkin foto di dalam kelas, di luar kelas, maupun mungkin di tempat ibadah sekolah tersebut. Setelah data terkumpul, maka selanjutnya adalah yang selanjutnya teknik analisis data. Teknik analisis datanya biasanya selalu menggunakan yang namanya grand theory yang digunakan oleh Miles and Habermas. Ini adalah teknik analisis data descriptive analysis melalui beberapa tahapan. Tahapannya adalah memproduksi data, kemudian selanjutnya adalah verifikasi data, dan yang terakhir adalah conclusion atau menyimpulkan. Tentu saja kita sebagai seorang peneliti itu kan ketika menggali dan mengumpulkan data, setelah data terkumpul kan kita baca lagi. Oh ternyata ini sesuai, kita masukkan. Kalau nggak sesuai kita buang. Itu namanya adalah sebuah tindakan verifikasi data. Produksi data, maaf, produksi data. Kemudian setelah data itu terkumpul lagi, kita baca lagi, kita telah lagi, dan kita analisis, itu menjadi sebuah verifikasi data. Yang selanjutnya terakhir adalah conclusion. Bagaimana kita bisa analisis dan menyimpulkan dari data yang kita peroleh. Perlu diketahui juga dalam penelitian kualitatif ini, antara mengumpulkan data dengan analisis itu menyatu menjadi satu, tidak terpisah. Jadi dalam penelitian kualitatif ini analisis data itu menyatu. Kita memaparkan, mendeskripsikan, sekaligus di dalamnya kita juga menganalisis. Tidak hanya sekedar mendeskripsikan saja, tetapi di dalamnya juga ada sebuah analisis. Kita sebagai seorang peneliti wajib untuk di dalamnya menguraikan bagaimana pendapat kita dalam data yang kita deskripsikan. Itu adalah beberapa hal terkait dengan metodologi penelitian lapangan kualitatif. Setelah analis data, selanjutnya biasanya adalah ada yang namanya uji keabsahan data. Namanya adalah triangulasi. Kadang-kadang sebuah proses penelitian ini, kadang-kadang ada data yang belum diperoleh, itu akhirnya kita balik lagi ke lokasi penelitian, mungkin observasi lagi, atau mungkin wawancara lagi, atau mungkin ada data yang karena terlewat karena sesuatu hal dan sebagainya. Itu yang namanya triangulasi di keabsahan data. Kemudian kita lanjutkan, apabila di sini Bapak dan Ibu semua ada yang meneliti sebuah proses penelitian dan judulnya adalah kuantitatif. Jadi misalkan di sini ada Anda sebagai seorang peneliti ingin meneliti tentang media
pembelajaran apa gitu ya, yang sifatnya adalah aktual, baik dan berbasis pada digital. Pengaruh media ini terhadap kemampuan dan hasil belajar. Jadi di situ yang diteliti terkait dengan media pembelajaran berbasis IT. Yang selanjutnya faktorialnya ada dua variabel. Variabel pertama adalah pemahaman siswa. Variabel yang kedua adalah hasil belajar siswa. Otomatis nanti dalam metode penelitian yang pertama kali diuraikan adalah jenis penelitiannya. Penelitian ini adalah penelitian field research atau penelitian lapangan. Kemudian pendekatan penelitiannya atau sifat penelitiannya adalah kuantitatif. Tadi karena ada kata pengaruh, kemudian ada terhadapnya. Adapun nanti juga diuraikan sumber data primernya dan sumber data sekundernya. Dan yang lebih penting lagi dalam penelitian kuantitatif ini ada yang namanya populasi dan sampel. Populasi ini biasanya adalah keseluruhan dari subjek penelitian yang ada. Contoh misalkan tadi, Anda sebagai seorang peneliti ingin meneliti di sebuah sekolah, misalkan di MAN 1 Yogyakarta, meneliti tentang hal tadi gitu, pengaruh media pembelajaran apa gitu terhadap kemampuan memahami dan hasil belajar. Di mana di MAN 1 kota Yogyakarta itu ternyata siswanya ada 1.200. Tentu saja kan kita tidak mungkin meneliti semuanya. Kalau meneliti semuanya itu boleh-boleh saja. Namun karena kita ini adalah penelitiannya adalah statusnya sebagai mahasiswa, tentu saja kan kita tidak bisa melakukan. Karena kalau kita lakukan sebenarnya bisa dan boleh. Tapi kan secara otomatis nanti akan memerlukan waktu yang lama, biaya juga cukup besar. Jangan sampai nanti karena ada 1.200 kita teliti semua, kita wawancara semua dan sebagainya kan repot. Kita buat angket, angketnya banyak dan sebagainya. Mengumpulkan datanya sekian, akan terkumpul 1.200. Itu kan bisa kan, tapi kayaknya kitanya akan kerepotan. Ini adalah sebuah pemahaman terkait dengan populasi dari jumlah subjek penelitian yang ada. Maka dalam penelitian kuantitatif selanjutnya ada yang namanya sampel. Sampel ini dalam penelitian terbagi menjadi dua macam. Ada random sampling atau sampel secara acak, ada purposive sampling. Kalau random sampling itu tadi sampelnya secara acak. Kalau purposive sampling, sampelnya adalah sudah ditentukan oleh peneliti. Kita misalkan tadi meneliti di MAN Yogyakarta, siswanya ada 1.200, kita gunakan random sampling misalkan. Menurut Profesor Suharsini Arikunto, pakar penelitian dan statistik, itu mengungkapkan apabila subjek penelitian yang ada itu kurang dari 100, maka kita teliti semua. Karena tadi subjek penelitiannya jumlahnya 1.200, maka kita tidak wajib meneliti. Kita menggunakan random sampling atau menggunakan sampel. Sampelnya menurut Suharsini Arikunto itu paling rendah adalah 5%,
paling tinggi adalah 25%. Tentu saja nanti penentuan persentase ini disesuaikan dengan subjek penelitian yang ada. Karena jumlah populasinya sangat besar, tadi 1.200, maka kalau kita ngambil sampelnya 10% kan akan lebih dari jumlah totalnya nanti 1.120. Kan nggak bisa, tetap masih lebih kan. Maka kita mengambil sampelnya cukup yang 5%. Sampelnya cukup 5%. Jadi 5% kali 1.200, nanti total akhirnya adalah sebanyak 60 siswa. Jadi kita meneliti di MAN 1 Kota Yogyakarta itu, cukup yang diteliti adalah 60 siswa saja. Mungkin ditentukan kelas 10 itu 30 orang, kelas 11-nya adalah 30 orang, totalnya adalah 60 orang. Itu pun nanti 15 putra, 15 putri di kelas 10, demikian pula di kelas 11 adalah 15 putra dan 15 putri. Tentu saja penentuan ini kira-kira diambil orang-orang yang terbaik di kelasnya. Bukan hanya satu kelas, tetapi kelas A diambil berapa orang, kelas B berapa orang, dan seterusnya. Ini yang namanya random sampling, yang diambil secara acak. Walaupun yang kita teliti hanya 60 orang, nanti hasilnya tetap representatif mewakili dari 1.200 orang. Ini contoh dari sampel random sampling. Kemudian contoh dari purposive sampling. Oh, saya mah tidak meneliti secara acak. Saya ingin, sudahlah, saya meneliti kelas unggulannya saja misalnya. Ternyata kelas unggulan itu adanya di kelas A misalnya. Maka yang diteliti hanya kelas A, kelas 10A dan kelas 11A gitu. Jadi hanya 2 kelas. Biasanya kan kalau sekolah kan siswanya antara 30 atau maksimal sampai 40. Berarti kan itu masih di bawah 100. Kalau masih di bawah 100, itu sudah memenuhi standar penelitian. Boleh dilakukan sebuah proses penelitian. Sampelnya berarti hanya 2 kelas. Walaupun yang kita teliti hanya 2 kelas, akan tapi hasilnya ini bisa mewakili dari 1.200 siswa yang ada. Dan biasanya teknik populasi dan sampel ini juga biasa dilakukan pada saat pemilihan presiden, bupati, wali kota, gubernur. Jadi kadang-kala kan ada yang namanya quick count, yang diteliti hanya berapa persen, tapi ini bisa mewakili seluruh Indonesia. Untuk selanjutnya, setelah ditentukan populasi dan sampelnya, maka langkah selanjutnya adalah cara untuk mengumpulkan datanya. Teknik pengumpulan data kuantitatif itu terdiri dari 4 macam. Yang pertama observasi, yang kedua adalah wawancara terstruktur. Wawancara terstruktur ini adalah Anda sebagai seorang peneliti menuliskan beberapa pertanyaan-pertanyaan penelitian yang akan disampaikan kepada responden yang kita teliti. Dan wawancara kuantitatif ini adalah namanya wawancara terstruktur. Kita sebagai seorang peneliti menuliskan beberapa pertanyaan, dan pertanyaan tersebut kita serahkan kepada yang kita teliti atau responden. Jadi secara terstruktur, berbeda dengan wawancara dalam penelitian kualitatif.
Kalau dalam penelitian kualitatif, wawancaranya adalah wawancara mendalam. Pertanyaan penelitiannya itu dirahasiakan oleh peneliti, jadi tidak diserahkan kepada yang kita tanya. Kalau wawancara dalam penelitian kuantitatif, pertanyaan penelitiannya kita serahkan kepada yang kita tanyai atau kepada responden. Dan selanjutnya, yang paling membedakan adalah di dalamnya nanti ada yang namanya angket, kuesioner ataupun angket, di mana dalam angket ini biasanya ada sebuah pertanyaan naratif, dan tapi nanti hasilnya itu akan dikonversikan dengan sebuah angka. Dan inilah yang nanti akan dituliskan, dipaparkan dalam tempat hasil penelitiannya bagaimana, akan tapi nanti juga ada sebuah analisisnya itu pada bagian yang berbeda, tidak menyatu di dalam antara pemaparan data hasil penelitian dengan analisis dan penelitian kuantitatif ini berbeda atau dibedakan, gitu, tidak disatukan. Dalam hal angket ini juga ada kriteria yang harus dipegang oleh peneliti. Kita tidak sembarangan untuk membuat sebuah pertanyaan. Pertanyaan itu harus diuji terlebih dahulu apakah valid atau reliable. Jadi untuk selanjutnya, setelah itu yang terakhir adalah dokumentasi. Kita kembali setelah semuanya sudah dilakukan dalam proses pengumpulan data. Yang terakhir adalah analisis data. Karena penelitiannya adalah kuantitatif, maka analisis datanya adalah dengan analisis statistik menggunakan mungkin aplikasi SPSS atau aplikasi statistik yang lain. Syukur alhamdulillah saat ini karena sudah ada aplikasi, maka sebagai seorang peneliti tinggal kita memasukkan aplikasi tersebut, aplikasi itu yang mengolah, dan nanti hasilnya akan keluar. Akan diperoleh apakah ada pengaruh yang signifikan ataukah tidak antara variabel X yang kita teliti dengan variabel Y. Syukur alhamdulillah saat ini adanya sebuah kemajuan zaman, teknologi IT yang sangat luar biasa. Kita mungkin bisa belajar cepat melalui YouTube bagaimana cara menggunakan aplikasi SPSS dalam mengolah dan menganalisis data. Kalau zaman dulu kan kadang-kala kalau kita nggak bisa itu kan kita minta bantuan pada pihak warnet, tidak pihak warnet terlebih dahulu. Kadang-kala ke warnet buat pertanyaan penelitian aja sudah bayar satu pertanyaan 10.000. Kalau yang dibuat pertanyaan untuk gurunya itu 10 pertanyaan, untuk siswanya 10 pertanyaan, berarti kan 200.000. Terus tiba-tiba mungkin setelah data terkumpul, kemudian dianalisis, analisisnya bayarnya misalkan 500.000. Tapi saat ini dengan kemajuan zaman, dengan teknologi yang ada, ini kita bisa menggunakan aplikasi SPSS atau aplikasi statistik yang lain. Itu saja yang mungkin bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Yang jelas, isi dari proposal skripsi itu ada 3 bab, bab 1, bab 2, dan bab 3. Ini dalam rangka agar supaya mahasiswa itu cepat selesai. Jangan sampai nanti ternyata mahasiswa S1 PJJ harusnya bisa selesai 8 semester, ternyata ada yang molor karena belum selesai,
proses pembuatan skripsinya ada yang semester 9, ada yang semester 10. Ini kan otomatis akan menambah beban biaya, bayar SPP lagi, kemudian nanti sidang skripsinya bayar, wisudanya bayar. Tapi kalau lulusnya tepat waktu kan nggak bayar. Maka oleh karena itulah saat ini untuk proposal skripsi itu terdiri dari bab 1, bab 2, dan bab 3. Adapun nanti bab 4 itu adalah hasil penelitian dan analisis. Bab kelimanya adalah penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran atau rekomendasi. Perlu diketahui bersama, minimal skripsi itu totalnya adalah dari bab 1, pendahuluan, sampai pada bab 5, itu 60 halaman minimalnya. Maka misalkan diharapkan Bapak Ibu semua membuat proposal skripsi, ya bab 1-nya misalkan 5 halaman, bab 2-nya karena memaparkan tentang definisi-definisi dari kata-kata kunci yang ada, bisa sampai 20 halaman misalkan. Karena di situ kan ada poin A kan definisi, poin B-nya kan kerangka pemikiran, poin C-nya adalah kajian penelitian terdahulu. Kajian penelitian terdahulunya bisa jadi 3 halaman atau 5 halaman. Maka bab 2 itu misalkan isinya bisa sampai 20 halaman. 5 halaman bab 1, halaman 20 halaman plus 20 halaman bab 2 plus 5 halaman bab 3. Maka totalnya adalah 30 halaman. Nanti hasil penelitiannya itu bisa 25 halaman. Yang terakhir penutup itu bisa sekian halaman. Jadi totalnya nanti diharapkan bisa 60 halaman atau lebih. Itu saja yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Untuk UAS akan dilaksanakan, katanya ada informasi minggu depan. Kalau minggu depan belum UAS, berarti minggu depan itu minggu tenang. Jadi nanti mulai Senin, Bapak Ibu semua untuk bisa menyusun sebuah proposal skripsi yang baik, bagus, dan benar sesuai dengan kaidah penulisan karya ini. Terima kasih atas semuanya. Sebelum ditutup, saya persilahkan 3 orang untuk bertanya. Silakan. Izin bertanya Pak dosen. Monggo, sebutkan nama dan bacakan pertanyaannya. Joko Santoso. Saya mau tanya ini, judul skripsi itu biar tidak ada untuk mengetahui apakah judul skripsi kita itu sudah ada yang bikin, sudah ada yang menyamai atau belum, itu kisi-kisinya gimana Pak? Terima kasih. Iya, pertanyaannya baik dan bagus sekali. Jadi mungkin misalkan kita sudah memiliki judul skripsinya sudah dibuat, nanti Bapak Ibu semua nanti bisa klik namanya Google Scholar. Google Scholar itu nama lainnya adalah Google Cendekia. Dalam Google Scholar itu di dalamnya banyak big data, bank data berupa hasil penelitian
para peneliti maupun dosen dan mahasiswa di seluruh Indonesia. Ada berupa skripsi, tesis, disertasi maupun hasil penelitian dosen maupun peneliti itu ada di dalam Google Scholar. Itu dimasukkan, nanti akan muncul judul yang hampir sama dan persis. Nanti tinggal kita mencoba bisa menambah sedikit dari variabel X-nya atau variabel Y-nya atau dan sebagainya. Syukur-syukur di sini ada yang mengangkat ya terkait dengan digitalisasi kan sesuatu yang baru misalkan. Kayaknya mungkin tidak terlalu banyak. Itu bisa diangkat atau mungkin ada sebuah keunikan di daerah terkait dengan pelaksanaan pendidikan, baik itu pendidikan formal maupun non formal atau mungkin di pendidikan pesantren, sesuatu yang unik bisa saja diteliti karena kadang-kala sesuatu yang unik itu jarang orang menelitinya. Jadi caranya gitu, kita sudah ada judulnya, kita masukkan ke Google Scholar, nanti akan muncul judul-judul yang mungkin hampir sama dan mirip, nanti tinggal di otak-atik supaya berbeda antara penelitian kita dengan judul-judul yang ada di Google Scholar. Demikian yang bisa saya sampaikan dari pertanyaan Pak Joko Santoso. Gimana Pak Joko? Oke, Bisa? mengerti sekali Pak dosen, terima kasih. Oke, sami-sami. Matur nuwun. Silakan, ada yang lain? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Sebutkan nama dan bacakan pertanyaannya. Nama Muhammad Wahid Abrori, Pak. Pertanyaannya, karena jurusan kita di PAI itu sangat luas ya, Pak. Kira-kira bagaimana cara membatasi kita supaya tidak terlalu jauh atau tidak menyimpang, seperti contoh mungkin nanti mengambil judul ternyata nyambung dengan jurusan pendidikan bahasa Arab atau mungkin pendidikan komunikasi Islam dan lain sebagainya, Pak. Terima kasih. Oke, iya. Ya mungkin nanti akan disampaikan oleh biasanya ada bidang keilmuan atau bidang kajian. Kajian dalam PA ini memang seperti tadi diungkapkan oleh Muhammad Abrori ini kan sangat banyak. Ada pendidikan formal, pendidikan non formal, bisa meneliti pendidikan madrasah diniyah misalkan atau majelis taklim atau mungkin juga pendidikan pesantren itu kan pendidikan non formal. Tapi di dalamnya pesantren juga kan ada yang namanya pendidikan madin, madrasah diniyah, ada yang ula, wusto, aliyah, bahkan ma'ad ali. Atau misalkan ada yang ingin tertarik meneliti di pendidikan formal, tapi jangan SD ya. Kalau SD nanti kadang-kala bersentuhan dengan PGSD. Tapi dalam SD juga dibolehkan bagi Bapak Ibu semua, karena di SD kan ada mapel PAI kan, boleh juga meneliti terkait dengan ke-PAI-an di sekolah dasar, bisa di SMP, bisa di SMA, SMK, atau juga boleh di MTS Aliyah, atau bahkan boleh juga Anda meneliti di perguruan tinggi. Perguruan tinggi bisa di UIN Cirebon atau mungkin perguruan tinggi di dekat tempat tinggal Bapak Ibu semua.
Muhammad Abrori pernah pesantren? Pernah, Pak. Gimana? Di Ponorogo, Pak. Ponorogo? Iya. Hmm. Ya, itu kan bisa diteliti, mungkin meliti tentang apa namanya pendidikan yang baik bagus yang ada di Ponorogo. Kita teliti lebih jauh. Siapa tahu nanti hasil penelitian Anda itu dibukukan, bahkan nanti buku Anda nanti bisa dibeli oleh santri kontor Ponorogo yang sangat luar biasa misalnya. Itu kan enak buat kita. Saya kira kayaknya lebih enak mungkin Mas Abrori meliti ya pola-pola pendidikan pesantren di situnya, bisa membandingkan juga dengan pesantren yang lain, dipaparkan kelebihan dan kekurangannya, atau memang fokus meliti tentang hal itu di satu pesantren saja. Ya, demikian yang bisa saya jawab dari pertanyaan. Untuk selanjutnya nanti bisa diskusi lanjut, bisa japri dan sebagainya. Ya, Ya. silakan tadi Mbak siapa? Ibu siapa yang sudah angkat tangan? Saya, Pak. Monggo, sebutkan nama dan bacakan pertanyaannya. Saya Ana Denti Agrian. Pertanyaan saya seputar penelitian secara realnya itu, kita memang di kuliah PJJ ini dari UIN-nya, apakah untuk syarat kelulusan itu memang dengan tugas skripsi ini atau ada pilihan lain gitu, Pak? Itu yang pertama. Kemudian kalau memang skripsi, dari kaidah yang ditentukan oleh UIN itu apakah ada gitu, misalkan kaidah seperti besar huruf seperti itu, ya besarnya huruf misalkan, atau apa sih ketentuan halaman dan lain sebagainya, itu apakah ada panduannya gitu, Pak? Oke. Ya. Ya, pertanyaan Mbak Ane ini baik sekali, bagus. Saat ini sudah ada sebuah ketentuan dalam pedoman akademik yang dibuat oleh pihak kampus UIN Syekh Nurjati Cirebon. Jadi di sini kan semester 4 ya? Ini Iya, semester Pak. 4 ya? Ya, Nah, semester. mumpung masih semester 4, barangkali nanti ada sebuah makalah yang baik dan bagus. Makalah itu dikemas menjadi sebuah artikel, karena saat ini beberapa jurnal itu harus naskah yang dikirim adalah seolah-olah merupakan hasil dari sebuah penelitian, baik itu penelitian library maupun penelitian lapangan. Jadi apabila ada mahasiswa S1 PJJ PAI kelas B27 ya, ini B27 ya, Iya, betul. B27, misalkan ada sebuah karya dan karyanya bisa dimuat di jurnal Sinta 2, itu kita nggak usah membuat skripsi lagi. Jurnal Sinta 2 itu sudah mewakili sama dengan kita membuat yang namanya skripsi. Jadi diharapkan syukur-syukur semester 5 atau semester 6 di kelas ini ada yang misalkan ada makalah, tugasnya makalah yang baik, bagus, unik, itu
itu bisa dikirimkan ke jurnal Sinta 2 dan akhirnya di-ACC oleh pihak jurnal. Tulisan Anda dimuat di jurnal tersebut, Sinta 2 itu tidak usah buat skripsi dan sidang skripsi lagi. Nanti bisa wisuda secara otomatis tanpa harus membuat skripsi ya. Itu jawaban pertama ya. Jawaban yang kedua, S1 PJJPAI setahu saya mudah-mudahan sudah ada buku pedoman penulisan skripsi. Biasanya skripsi itu biasanya harus minimal 60 halaman. Kemudian fontnya adalah font menggunakan font standar secara nasional, Times New Roman 12 ya, Times New Roman 12, dan selanjutnya spasinya adalah 1,5 bukan 2 spasi. Ya mungkin tata letaknya atas kanan bawah juga ada aturannya. Kemudian mungkin dalam hal kutipannya atau mengutip buku maupun referensinya, saya kurang tahu di S1 PJJPA ini apakah menggunakan footnote ataukah body note atau endnote. Jadi yang jelas nanti ada cara pedoman penulisan skripsi. Saya berharap sih dari kelas ini ada yang tembus Sinta 2, syukur-syukur 50% dari kelas ini tembus Sinta 2, jadi nggak usah buat skripsi lagi. Tapi yang jelas kalau Sinta 2 agak mahal ya. Tulisan seseorang yang masuk di jurnal Sinta 2 itu bayarnya lumayan. Ada yang 2,5, ada yang mungkin bisa mencapai 4 juta rupiah. Tapi bisa disiasati. Nanti siasatnya adalah mahasiswa sebagai penulis pertama. Ini dosen akademiknya siapa? Pembimbing akademiknya. Ada nggak namanya? Dosen pembimbing akademik bisa dimasukkan sebagai penulis kedua, tapi nanti disampaikan kepada dosen pembimbing akademiknya, Pak, nanti jika tulisan saya tembus di jurnal Sinta 2, Bapak ikut kontribusi ya terkait dengan pembayaran. Kadang-kadang misalkan bayarnya ternyata 3 juta. Berarti kan kalau misalnya 3 juta, maka diharapkan gandeng lagi gitu. Saya siap digandeng jadi penulis kedua atau penulis ketiga misalkan. Saya secara pribadi ya, tapi yang jelas harus Sinta 2 loh. Kalau Sinta 4 kalau Sinta 4 kan mudah. Kalau Sinta 4 kan kadang-kadang bayarnya hanya 300.000 sampai 500.000. Tapi kalau Sinta 4 itu bayarnya ada yang 2,5, 4 juta, bahkan ada yang sampai 5 juta. Kalau seandainya ternyata bayarnya itu 3 juta, kalau misalkan Mbak Ane itu penulis pertama, penulis keduanya misalkan saya, penulis ketiganya dosen pembimbing akademik, tinggal nanti ada kesepakatan, udah kita bagi 3 saja bayarnya, 1 jutaan. Yang jelas nanti kan mahasiswanya kan terbebas dari pembuatan skripsi. Nanti mahasiswanya juga akan terkenal gitu. Oh, mahasiswa 1 PJJ tembus di tulisan Sinta 2 gitu. Itu akan terkenal, akan dipublish oleh pihak kampus, kemudian nanti publikasi tersebut juga nge-link ke Kementerian Agama, akan bisa dibaca juga oleh seluruh perguruan tinggi yang ada. Ternyata ini bagus ya kualitas mahasiswa S1 PJJPAI bisa tembus Sinta 2. Karena di dosen saja itu tembus Sinta 2 itu sulit. Dosen-dosen itu banyak yang belum naik pangkatnya ya karena belum memiliki karya Sinta 2.
Tapi kalau sudah memiliki Sinta 2 ya biasanya bisa dari 3D bisa naik pangkat menjadi golongan 4. Saya sih berharap di kelas ini berpikir semuanya bisa membuat karya ilmiah yang bisa tembus Sinta 2. Jadi akhirnya nggak usah membuat skripsi lagi ya. Setuju enggak ini? Mau atau daripada nanti capek-capek skripsi ini itu lebih baik bisa tembus Sinta 2 di semester 5 atau 6. Kalau seandainya penulisnya tambah satu lagi 4 orang kan 3 juta dibagi 4 kan lebih ringan, 750.000. Demikian yang bisa saya jawab dari pertanyaan Mbak Anne. Oke, Terima yuk sama-sama. Oke, saya kira mungkin cukup pertemuan kali ini. Minggu depan kalau seandainya UAS, maka UASnya adalah membuat sebuah proposal skripsi yang baik dan bagus sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah. Isinya tadi seperti apa yang saya paparkan dalam penjelasan. Sebelum ditutup, mari kita foto bersama terlebih dahulu. Bagi yang membawa laptop, tolong ambil gambar kenang-kenangan. Oke, siap. Tunjukkan pesonamu, saudara-saudara. 3, 2, 1. Oke, terima kasih. Sudah ada fotonya, nanti dikirimkan di grup ya. Terima Siap, Pak. kasih banyak. Terima kasih banyak atas semuanya. Jaga kesehatan. Bagi sekolahnya yang sudah libur, selamat berlibur. Bagi yang belum libur, selamat menyelesaikan tugas-tugas yang ada. Mari kita tutup pertemuan kali ini dengan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih banyak atas bantuan dan kerjasamanya dalam pelaksanaan perkuliahan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Ya, iya. Terima kasih, Terima kasih, izin pamit. Iya, Pak. Ya, ayo nama.